Pemirsa, kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok serta biaya transportasi. Kondisi ini membuat rakyat menjerit dan kian terbebani. Berikut segmen Rakyat Bicara menanggapi kenaikan harga BBM yang disuarakan kaum marginal di bantaran Sungai Ciliwung. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Kenaikan harga BBM awal September lalu semakin membebani rakyat. Berbagai protes disuarakan mulai dari turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM. Protes keras terus bergulir karena perekonomian Indonesia baru mulai bangkit pasca pandemi COVID-19. Belum sepekan, pemerintah resmi menaikkan bahan bakar minyak sejak awal September 2022 lalu. Namun dampaknya terhadap masyarakat kecil mulai terasa. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan ini? Kenaikan harga BBM berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok yang kian membebani rakyat. Jamilah, pedagang nasi uduk ini mengeluhkan naiknya harga kebutuhan pokok membuat usahanya terancam gulung tikar. Ya semua kayaknya berat deh, semua apa-apa naik, saya bingung. Apalagi saya seorang janda kan, dagang nasi uduk untuk sarapan pagi. Kalau saya naikin sedikit orang pada komplain. Biasanya saya sebelum naik ya, saya nasi uduk sama bihun sama tempe 5.000. Sekarang saya naikin dong 5.000, 6.000. Pada komplain. Meski masuk kriteria keluarga penerima manfaat, Jamilah yang merupakan seorang janda tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Jamilah hanya mengandalkan penghasilan dari berdagang nasi uduk untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar rumah kontrakan. Baru sekali saya dapat bansos waktu Pak Jokowi jadi gubernur, cuman sekali-kalinya. Sekarang saya namanya seorang janda, rumah kecil baru ngontrak, bansos nggak dapat. Terus apa tuh tadi ya? Iya, berasnya nggak dapat. Cuma sekali, semua sekarang nggak dapat sama sekali. Tolong deh lihat di rumah saya sendiri seorang janda nggak pernah dapat. Tapi saya sekali lihat yang di atas saya kok bisa dapat gitu. Kayaknya salah sasaran deh. Nggak bisa, saya nggak bisa nabung. Tadinya kan bisa saya sisipin gitu 10.000 sehari gitu. Sekarang nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Apalagi dagang. Dulu mah lumayan lah, apa sih murah gitu. Sekarang nanjung tinggi. Saya jadi dagang juga bingung. Nggak pernah habis. Tolong dah Pak Presiden deh, lihat deh. Dan tolong saya juga kan tadinya dapat kok enggak dapat sama sekali. Dari bansos nggak dapat, dari apa sih yang dapat beras itu juga saya nggak dapat. Kan orang saya suka liatin aja, dapat beras, dapat telur, dapat daging, dapat ini, saya nggak dapat sama sekali, nggak dapat. Keluhan serupa juga disampaikan Ana Susan, ibu rumah tangga ini mengaku mengurangi daftar belanja untuk menyiasati kebutuhan rumah tangga. Dampaknya susah, semuanya mahal, terus harga-harga bahan pokok juga mahal, termasuk bensin juga naik, jadi kalau kemana-mana ya agak mahal, angkot naik, cabai, semua bahan pokok naik. Ya caranya kita dipersedikitkan bahan pokok kita beli, seharusnya kita banyak kan sedikit, ya kalau biasa masak ya kita jadi belinya di warung. Ana berharap suaranya sebagai rakyat kecil didengar oleh pemerintah. Ya harapannya jangan menyiksa rakyat lah dengan naiknya BBM. Maksudnya kalau BBM naik ya kita juga semua sengsara. Semua juga kan sekarang apalagi semenjak COVID nyari uang juga kan susah. Walaupun ada bantuan minyak BBM, tapi kan nggak semuanya dapat. Yang dapat hanya sebagian yang mendapatkan BLT aja. Yang tidak dapat BLT nggak ada. Kan itu namanya ngiri, jadi kecemburuan sosial. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menaikkan bahan bakar minyak akan menimbulkan efek domino terhadap kalangan masyarakat kecil.
Di antaranya seperti inflasi, naiknya harga transportasi, meningkatnya jumlah kemiskinan Indonesia, dan juga melonjaknya kebutuhan bahan pokok. Lalu, bagaimana pemerintah selaku pemegang keputusan mengambil tindakan ini? Demikian Rakyat Bicara. Bersama saya, Calvin Tonggi, dengan juru kamera, Jamie Jasin, melaporkan.